Dari studio iNews TV bersama Rizka Indah, Effendi Ghazali, dan Iwel Sastra. Inilah News.pol. News.pol, News.pol. Newsnya memang pop, News.pol, News.pol. Sosmed.com pop, News.pol, News.pol. Politiknya juga pop, News.pol, News.pol. Ruang publik News.pol. Ya, tentu Anda belum lupa pemirsa, atau mungkin Anda masih ingat ketika seorang nama pengacara terkenal begitu ya masuk dalam sebuah kasus yang sempat disidik oleh KPK begitu ya, menjadi seorang tersangka. Ada beberapa yang menyatakan bahwa ini sangat mencoreng nama advokat di Indonesia. Lalu apakah memang harus ada pengawasan atau review kembali terkait dengan etika profesi seorang lawyer atau seorang pengacara begitu ya, terlibat dalam kasus hukum yang cukup serius. Kita akan membahas malam hari ini pemirsa di News.pol bersama saya Rizka Indah, Effendi Ghazali, dan juga Iwel Sastra. Tentu dengan narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu tentu saja di sebelah kanan ada Pak Asep. Selamat malam Pak Asep. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Afrian Bonjol, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan satu lagi tentu saja ada Pak Johnson Panjaitan. Selamat malam Pak Johnson. Selamat malam. Ini narasumber yang satu lagi enggak dia? Oh iya. Selamat malam Pak Iwel. Karena saya tidak boleh membiarkan bangku kosong. Bahaya itu ya. Penjaringan pilkada ini ya. Tapi benar nggak sih kalau saya bilang ini mencoreng sebenarnya? Enggak, sebelum mencoreng ataupun tidak, saya lebih bagus kalau boleh mengizinkan Bonjol menceritakan apa yang sebetulnya sedang terjadi, ya kan? Oh, kronologis. Baru kemudian mana yang mencoreng, mana yang tidak. Ada Pak Asep juga, ada Pak Bang Johnson juga. Oke, jadi gini Bang Effendi, saya nggak mau masuk ke materinya ya. Materinya nanti biar sama-sama kita uji di pengadilan saja ya. Apakah Pak Kaligis ini terlibat dalam dugaan kasus penyuapan atau tidak, itu nanti biar sama-sama kita uji. Tidak mau masuk materi di pengadilan, Iya. tapi pra-peradilan sudah masuk? Ya, kita sudah daftarkan hari ini ke pra-peradilan. Yang mau kita soroti di sini banyak upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh teman-teman sahabat-sahabat kita di KPK terhadap Pak Kaligis, itu menyalahi prosedur ketentuan hukum acara yang berlaku. Itu yang mau saya cermati di sini. Misalnya satu, kita ada masalah di situ, masalah pemanggilan. Kedua, ada masalah penjemputan paksa atau penangkapan. Ketiga, ada masalah di penahanan. Keempat, ada masalah di penetapan status tersangka itu sendiri, dan ada beberapa lagi yang lain. Tapi kita fokus di 4 itu saja dulu. Dari 4 itu bermasalah semua atau sebetulnya tidak bermasalah, Pak Asep? Ini kan prosedural dikatakan tadi adik saya yang ganteng ini kan, Iya. bahwa itu adalah masalah kata beliau. Betul. Ketika sedangkan penahanan, penangkapan istilahnya, kalau di dalamnya ada pemanggilan tidak sesuai prosedur, ada lembaga pra-peradilan. Kita uji pra-peradilan. Kita belum masuk materi, prosedural. Kan pertanyaan selalu, apakah lembaga KPK yang disanjung oleh masyarakat segegabah itu, ataupun sebaliknya, apakah sehina dinanya pengacara sekelas berat Pak Kaligis melakukan itu kan, ini harus diuji di pengadilan. Kita nggak bisa berkilah bahwa ini menyalahi, kemudian KPK juga salah. Saya pikir yang paling tepat adalah sekarang prosedur hukum yang harus tempuh. Kalau kita mengatakan ini salah, ini nggak salah, ke Pak Kaligis juga dianggap duduk, saya kira nanti materinya ada di pengadilan. Tapi prosedural itu memang sekali lagi kita orang hukum, tempuhlah prosedur yang ada. Itu lembaga pra-peradilan. Pra-peradilan itu kan dalam rangka pengawasan. Ketika proses penyelidikan, penyidikan ada kesalahan, silakan tempuh. Itu artinya apa yang dilakukan saat ini memang sudah tepat Sudah begitu ya, tepat. melakukan Kan Johnson sudah melakukan. peradilan. Ini sudah melakukan. Nggak ada masalah menurut saya. Ke Bang Johnson. Bang Johnson, ketika mendengar kabar Pak Kaligis ditangkap kemudian ditahan oleh KPK, Anda kan juga sama-sama pengacara itu, dan Pak Kaligis ini adalah seorang pengacara senior, terkenal sangat berani, populer gitu ya. Nah, gimana reaksi Anda waktu mendengar pertama kali itu? Yang pertama tentu sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Advokat Indonesia, di mana Pak Kaligis menjadi anggota kita, bahkan dia posisinya menjadi anggota Dewan Penasehat. Langsung yang muncul itu adalah kewajiban dari kita untuk melakukan pembelaan karena dia anggota kita, gitu ya. Tapi kalau pertanyaan teman-teman itu, apakah ada perasaan itu mencoreng advokat atau tidak? Pertanyaan itu kan pertanyaan etika, bukan pertanyaan hukum. Kalau pertanyaan hukum, jawabannya tadi yang teman-teman bilang. Tapi kalau pertanyaan etika, pertanyaannya adalah, apakah ada yang melaporkan bahwa itu pelanggaran etika? Saya kira nggak ada sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Jadi yang ada adalah kami dari asosiasi profesi punya kewajiban untuk melakukan pembelaan terhadap
anggota kami yang terkena masalah hukum. Itu. Jadi kalau saya Di situ katakan tadi di letaknya. awal mencoreng para nama advokat di Indonesia, Kalau mencoreng itu dalam artian hukum tentu kita tunggu, Ya. karena belum tentu juga Pak Kaligis bersalah gitu ya. Tapi kalau dari segi etika rasa-rasanya belum ada yang melaporkan ke Dewan Kehormatan gitu, karena ini kan soal prosedur juga gitu untuk menetapkan ini salah dan kemudian mencoreng. Karena bagaimana kita bilang mencoreng kalau dia belum tentu bersalah? Dan kalau etika ada prosedurnya kan? Ada prosedurnya dan Etika harus ini ada bukan pelaporan. Masalah etis, ini masalah yuridis. Iya. Bukan masalah yuridis yang akan dihadapi masalah hukum. Tadi Bonjol bilang kan, kalau etis ada tahapan-tahapan baik di AI maupun di peradilan atau organisasi profesi advokat lainnya ada tahapan-tahapan. Mulai Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, saya pikir itu yang bisa dilakukan. Walaupun bisa berbeda ya persepsi masyarakat di luar ya. Artinya kan ini ada langkah-langkah, harus ada yang melaporkan gitu ya, ada prosesnya. Tapi kalau di luar orang bisa mengatakan, pengacara sehebat. Itu harus dipilah-pilah, karena bisa saja maksudnya dari masyarakat adalah tertangkap tangannya. OTT-nya ya. Tapi kalau bicara soal Pak Oce, nggak bisa, jangan sembarangan bicara. Harus lewat proses dulu, Harus lewat prosedur, Nah, gitu loh. jadi benar ataupun tidak belum tentu itu mencoreng Belum begitu ya. tentu. Nah Betul. itu yang harus hati-hati kita. Iya, iya. Ke Bang Bonjol ya, dengan ada pra peradilan berarti Anda yakin bahwa Pak Kaligis kan tidak bersalah gitu ya. Dan Anda sudah lama sekali bekerja dengan Pak Kaligis ya. Jadi gini, itu kan kalau masalah bersalah tidak bersalah, itu kan nanti masalah materi, pokok perkara kan, apakah dia terlibat dalam kasus penyuapan ini atau tidak. Ya. Yang kita permasalahkan dulu ya, itu masalah prosedurnya, hukum acaranya. Ini yang kita persoalkan, kita soroti banyak upaya-upaya paksa yang dilakukan KPK itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Contoh yang tadi saya sebutkan, masalah satu pemanggilan. Iya. Pak Kaligis itu dipanggil pada hari Senin tanggal 13 Juli. Tahu nggak? Panggilan itu baru kami terima pada hari yang sama 13 Juli. Pak Kaligis dipanggil pukul 10, panggilan kami terima pukul 10.40. Lebih lewat dari Lebih jam. lewat. Ya, di mana ya ketentuan sudah jelas dan tegas mengatur di hukum acara ya. Itu minimum jangka waktu yang patut 3 hari kerja. Jadi maksimum harus hari Kamis atau hari Jumat lah sudah harus kita terima. Oke. Pak Asep dalam hal itu? Enggak gini, kalau memang panggilan betul, bahwa kalau panggilan yang satu harus ketemu dengan yang bersangkutan, ya kalau tidak melalui kelurahannya dan 3 hari sebelum Untuk pelaksanaan. yang tadi ya? Sekarang itu berlaku untuk siapapun, semua Iya, panggilan iya. itu dan tidak boleh panggilan ke kantor karena yang bersangkutan, apalagi ke bini mudanya atau ke istri mudanya itu nggak boleh, harus kepada yang bersangkutan. Itu baru masalah pemanggilan. Iya. Jadi waktu itu dikirim ke kantor? Ke kantor. Nggak ada, malah nggak ada 3 jam. Ya, itu baru masalah pemanggilan. Belum lagi masalah upaya paksa ketika melakukan penjemputan paksa atau penangkapan. Dari informasi lisan yang kami peroleh dari Pak Kaligis, ya, tidak diperlihatkan itu surat tugas dan surat penangkapan, ya. Nanti kan akan sama-sama kita uji tentunya di pra peradilan nanti. Nah, Harusnya Nggak gini, Pak Asep, emang penangkapan harus ada bukti permulaan. Penangkapan ada cukup bukti. Nah, bukti permulaan itu kan minimum 2 alat bukti gitu kan. Yang tahu kan KPK. Ya. Kalau kita di media kan keterangannya Giri atau rekaman mungkin di situ sekali lagi. Itu yang tahu Penyadapan nanti gitu di ya. pra peradilan nanti akan Ya, diuji. ya. Apakah prosedur alat buktinya didapat sesuai dengan prosedur hukum atau tidak gitu kan. Karena minimum 2 alat bukti. Kalau kita dengar media kan seolah-olah kan satu dari Giri maupun dari rekaman ya, penyadapan itu 2 alat bukti ya, nanti akan diuji oleh kantornya apakah 2 alat bukti itu sah secara formil, material dan mengikat. Kalau tidak mengikat ya segera suka atau tidak suka harus kabulkan pra peradilan, tapi kalau enggak harus dihormati putusan hakim sidang pra peradilan. Itu prosedural. Jadi sekali bukan bicara salah atau tidak. Sekarang penetapan tersangka, penahanan tersangka memenuhi syarat tidak secara formal. Kalau Mas Bonjol sendiri melihat kalau dari kata Mas Bonjol tadi itu ada upaya tergesa-gesa dari KPK kemudian jemput paksa di sebuah hotel, diperiksa langsung tahanan. Ya, kenapa KPK melakukan seperti itu? saya nggak mau berasumsi, saya nggak mau berpolemik masuk ke wilayah yang seperti itu ya. Cuman saya melihat faktanya seperti apa sih? Fakta hukumnya seperti apa sih? Ternyata setelah saya teliti, saya pelajari, ternyata fakta-faktanya ya itu kita tim kuasa hukum berkesimpulan telah terjadi pelanggaran prosedur. Ya, seperti saya jelaskan tadi saya belum selesai. Tadi masalah pemanggilan yang bermasalah, penangkapan yang bermasalah, penahanan. Ya, penahanannya sudah jelas dan tegas. Di hukum acara itu mengatur apabila dia ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan, dia bebas untuk berkomunikasi dengan kuasa hukum. Tapi faktanya apa? Faktanya Pak Kaligis diisolasi dulu 7 hari, kemudian baru bisa dapat bertemu. Yang lebih Jadi sejak pemeriksaan? Ya, sebentar ya.
ini kan Pak Kaligis masih dalam status tersangka Iya. ya. Nah, orang aja yang sudah terpidana, yang sudah dinyatakan bersalah dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, tetap ya, boleh kok dia bersilaturahmi. Ada alasan tidak ya, ketika dia boleh. tidak Makanya boleh tidak dia diperbolehkan? bermaafan, berbagi kebahagiaan. Ada kok alasan di- tidak yang dia utarakan ketika tidak boleh dipertemukan dengan siapapun? Iya, kami memperoleh jawaban dari KPK ya, teman-teman sahabat-sahabat kami semua di sana ya. Ya ini SOP. Ya itu yang kita akan challenge nanti di pra-peradilan nanti, itu masalah penahanan. Belum lagi penetapan status tersangka. Sampai dengan Pak Oce ditetapkan sebagai tersangka, itu Pak Oce belum pernah loh dipanggil sebagai saksi. kali pun? Diperiksa Diperiksa sebagai sebagai saksi. saksi. Belum. Periksa Jadi saksi. ujuk-ujuk dipanggil sebagai saksi, kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka, ditahan. Itu kalau Bang Johnson sendiri selama pengalaman mendampingi klien gitu ya atau di Ada bidang juga hukum kayak ini, secepat ada itu ya? nggak pernah seperti itu juga mengalami? Apa itu lazim nggak seperti itu? Kalau pertanyaan itu ditarik ke belakang, ya dulu kami sering mengalami itu. Bahkan cepet juga klien kita hilang gitu, dan sampai sekarang mayatnya nggak ada begitu. Oh itu loh. tahun-tahun. Loh, Jahiliyah itu, Pak. justru itu. Nah, karena itu kan kita pengen perbaikan. Iya, ya kan? iya. Nah, saya mau mengatakan kita pernah mengalami zaman-zaman itu. Karena Iya. itu waktu kita memperjuangkan mendirikan KPK, kita itu mati-matian supaya KPK ini menghormati hak asasi manusia, menghormati juga prosedur hukum. Karena dengan begitu keadilan yang kita dapatkan keadilan yang sebenarnya, Oke. bukan main kekuasaan, apalagi kalau ada hidden agenda. Itu yang kita tidak mau, supaya penegakan hukum kita murni penegakan hukum dan bermanfaat tentu bagi masyarakat, begitu loh. Itu yang kita dorong dan kita perjuangkan sekarang. Jadi bukan mau memusuhi KPK-nya, enggak. Karena KPK itu kan kita kasih kewenangan yang begitu besar. Iya. Karena itu harus dikontrol, harus diuji, jangan sampai dia melanggar prosedur gitu loh. Kan nggak enak juga kalau dulu, wah Johnson dulu nih aktivis, tiba-tiba kok sekarang jadi pembela koruptor. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah apakah seluruh prosedur sudah ditempuh dengan baik dan melindungi soal hak asasi. Ya. Nah, saya mau bilang dengan tegas begini. Orang yang mau dihukum mati saja, hari ini kita masih tetap bela gitu. Apalagi itu anggota kita. Tentu kita akan melakukan pembelaan semaksimal mungkin. Nah, cuman memang rakyat ini harus diberikan pelajaran gitu loh. Yang pertama, pelajaran yang paling penting adalah pengacara itu tidak bisa dituduh dia sama dengan kliennya. Itu yang paling penting, karena banyak aktivis nih, waduh, dengan gagah perkasa tuduh-tuduh kita dengan sangat sembarangan. Iya. Saya kira itu tidak boleh. Nah, yang kedua adalah, iya, tempatkan itu di posisi yang sebenarnya. Kalau ini soal prosedur, ya pra-peradilan. Kalau nanti substansi pokok persoalannya, ya tunggu pengadilan. Karena itu pengacara seperti saya harus mendorong agar KPK bekerja cepat sehingga kasus ini cepat-cepat dibawa ke pengadilan. Oke. Nah, dalam melakukan proses ini, soal hak asasi, soal hak-hak dasar dari tersangka diberikan gitu loh, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan Oke, yang Pak Johnson, kita merugikan akan lanjutkan kembali nanti, dan pemirsa Anda juga jangan kemana-mana, News.com akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Melalui Velope misalnya. Velope, bilang sama Bonjol, bilang sama teman-temannya, buang itu rekaman, buang itu di kamar ini, buang itu duit. Begitu sedap dipandang